Check 1, 2, 3. Salam sejahtera, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semuanya. Semangat pagi, salam sehat selalu buat semua saudari-saudariku. Kembali lagi, welcome back to my channel, Vera Tambajaya. Di video kali ini kita akan masih ngebahas tentang asuhan persalinan normal. Nah, di video sebelumnya kita sudah ngebahas bagian dari asuhan persalinan normal tentang kala-kala dalam persalinan dan faktor yang mempengaruhi persalinan. Nah, untuk materi asuhan persalinan normal ini cukup banyak, jadi aku akan bagi menjadi beberapa part ya teman-teman. Nah, untuk part yang kali ini kita akan ngebahas tentang 5 benang merah dan asuhan sayang ibu dalam persalinan normal. Oke, langsung aja kita mulai. Untuk asuhan persalinan normal ada yang disebut dengan 5 benang merah. Nah, 5 benang merah ini adalah 5 hal yang harus kita perhatikan dalam pemberian asuhan. Yang pertama ada yang disebut dengan membuat keputusan klinis. Nah, di sini kita harus bisa menentukan mana kasus yang normal atau fisiologis, mana kasus yang patologis yang sudah bukan wewenangnya kita sebagai bidan, mana kasus atau hal-hal yang menunjukkan tanda-tanda kegawat daruratan, mana kasus yang memerlukan atau membutuhkan rujukan segera. Oke, jadi kita harus tahu batasan wewenangnya kita, tahu kapan kita harus bertindak ya teman-teman. Kemudian ada yang disebut dengan asuhan sayang ibu dan sayang bayi. Nah, untuk yang ini kita akan bahas di slide berikutnya. Dan yang ketiga ada pencegahan infeksi. Nah, ini pada pencegahan infeksi ini kita harus bisa memastikan tidak terjadi infeksi atau meminimalkan terjadinya infeksi di masa nifas. Maka kita lakukanlah prinsip PI, pencegahan infeksi ini dengan benar. Kita pakai handscoon, kita lakukan vulva hygiene dengan benar, kebersihan alat, lingkungan, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, pencatatan atau pendokumentasian. Nah, ini jangan sekedar menulis ya teman-teman, jangan semuanya sama. Jangan sama semua. Yang ini dengan yang itu, pasien yang satu dengan yang satu sama semua. Nggak boleh ya. Jadi benar-benarlah kita lakukan pencatatan. Apa yang kita kerjakan atau apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan, kita tulislah dengan benar, kita catatlah dengan benar. Karena ini adalah sebagai bukti buat kita. Nah, semisal terjadi sesuatu hal ke depannya, misalnya ada tuntutan hukum, maka ini medical record ini adalah sebagai bukti buat kita. Sebagai bukti buat kita nanti semisal ada sesuatu hal yang akan dibawa ke hukum. Jadi kita lakukan yang benar, kita catat yang benar, kita catat apa yang kita berikan, kita catat apa yang kita lakukan gitu. Jangan sembarang, jangan main-main ya teman-teman. Ini bukti ya sebagai pencatatan kita, bukti loh ke hukum kalau misalnya ada terjadi sesuatu, ada tuntutan ke depannya ya. Oke, yang kelima ada yang disebut dengan rujukan. Nah, ini jika diperlukan ya kita lakukan sesuai dengan prinsipnya dan aturan dalam memberikan rujukan. Biasanya setiap tempat kita melakukan praktek itu ya mereka sudah punya SOP-nya masing-masing ya, sudah punya tata caranya masing-masing. Kita ikutin ya teman-teman. Oke. Kemudian untuk asuhan sayang ibu pada kala 1, kita berikan dukungan emosional. Dukungan emosional itu misalnya ibunya mengaku cemas, ibunya mengaku khawatir, kita berikan dukungan, kita berikan semangat, kita berikan afirmasi positif. Ketika ibunya berkata sesuatu hal yang negatif, jangan biarkan hal itu terjadi. Kita berikan semangat. Ibu yang semangat ya. Ibu gak boleh kayak gitu. Ibu bilang pasti bisa, pasti kuat. Nah gitu contohnya ya, afirmasi positif. Nah jika si ibu mengatakan nyerinya hilang timbul, kita ajarkan si ibunya untuk melakukan teknik relaksasi nafas dalam. Kita ajarkan. Si ibunya ini sering lupa nih, ketika sakitnya muncul, ibunya lupa teknik nafasnya walaupun sudah berkali-kali kita ajarkan. Jadi di sini kita butuh peran keluarga juga di sini ya. Nah, ketika si ibunya merasakan mulus yang semakin sering, boleh diberikan pijatan lembut, diusap atau dikompres dengan hangat, misalnya punggung atau pinggang ibunya gitu. Jadi ibunya nanti semangat nih untuk lahiran. Oke, kemudian untuk pengaturan posisi. Jadi posisi yang terbaik pada saat kala 1 ketika ketuban masih utuh itu adalah berjalan, berdiri, berjongkok gitu. Karena ini bisa mempercepat proses persalinan, mempercepat waktu persalinan gitu. Posisi terlentang itu dapat menurunkan pasokan oksigen dari ibu ke bayinya. Jadi
posisi telentang itu kurang dianjurkan. Nah, jika ibunya merasa lelah, boleh kita anjurkan berbaring dengan posisi miring ke kiri supaya melancarkan pasokan oksigennya ke si janinnya juga. Kemudian memberikan cairan dan nutrisi. Nah, di sini kita harus memastikan si ibu cukup mendapatkan cairan dan nutrisi. Sebelumnya kita sudah berbicara tentang faktor yang mempengaruhi keberhasilan persalinan. Ada yang disebut dengan power passage passenger ya teman-teman. Nah, memberikan cairan dan nutrisi ini berhubungan dengan power. Nah, ketika si ibunya kekurangan nutrisi, cairan, kekurangan energi, maka power ibunya tidak akan ada. Ibunya kelelahan, nggak ada energi ibunya, nggak ada tenaga ibunya. Jadi dalam memberi cairan nutrisi asupannya ini ibunya harus cukup ya teman-teman, karena ini akan sangat mempengaruhi nantinya. Jika ibunya tidak ada energi, jika ibunya tidak cukup nih energinya, nggak ada tenaga ibunya, nggak ada powernya, nanti ketika si ibunya sudah buka lengkap nggak ada tenaganya buat ngeden, kasihan si ibunya, kasihan si bayinya ya. Jadi di sini kita harus memastikan si ibunya terhidrasi nih, karena kalau ibunya dehidrasi akan membuat kontraksinya menjadi tidak kuat, kurang adekuat gitu teman-teman. Nah, kita sudah bicara tentang kontraksi yang adekuat kemarin tuh. Kontraksi yang adekuat itu 3-4 atau kurang dari sama dengan 4 dalam 10 menit selama kurang dari atau sama dengan 40 detik gitu ya teman-teman. Jadi kadang dia kalau cuman sekali, 2 kali itu pun ringan selama 20 detik gitu, kurang kuat ya teman-teman. Jadi pastikan ibunya terhidrasi secara cukup. Kemudian keleluasaan menggunakan kamar mandi secara teratur. Nah, ini ketika kandung kemih si ibu penuh, maka ini akan menghambat penurunan kepala si janin gitu ya teman-teman. Ini juga bisa meningkatkan retensi urin nantinya. Kemudian bisa meningkatkan terjadinya ISK, meningkatkan atau bisa mengakibatkan terjadinya ISK nanti pasca salin ya. Dan pada saat setelah persalinan ini bisa mengakibatkan meningkatkan resiko perdarahan karena atonia. Ketika kandung kemihnya penuh, tidak terjadi kontraksi gitu ya teman-teman. Maka selama ketubannya masih utuh, ibunya masih bisa berjalan, bergerak, maka kita anjurkan si ibunya ke kamar mandi untuk mengosongkan kandung kemih. Nah, jika si ibunya sudah tidak bisa lagi, kita bantu pakai pispot, kita rangsang atau kita basuh dengan air. Boleh pakai air biasa dibilas, kemudian pakai air hangat juga boleh. Pakai air hangat akan lebih rileks ya. Kita basuh vagina si ibunya supaya lebih rileks, supaya terangsang untuk keluar pipisnya ya teman-teman. Jadi di kala satu ini ketika ketubannya masih utuh, kita motivasi ibunya, kita bantu ibunya ke toilet atau kita antar ibunya ke toilet. Tapi ketika ketubannya sudah pecah, kita bantu ibunya dengan pispot, tidak dengan kateter. Karena ketika kita melakukan kateterisasi, ini adalah invasif, hal yang bisa menyakiti si ibunya karena ada alat yang dimasukkan ke uretra si ibunya. Sakit ya teman-teman ketika sesuatu hal dimasukkan ke tubuhnya kita gitu. Kateterisasi ini adalah pilihan terakhir jika kandung kemihnya penuh, tidak bisa BAK spontan gitu. Pada kala 2, kala 3 ya teman-teman. Pada kala 1 sih tidak dianjurkan untuk kateterisasi ya. Kemudian untuk PI, nah di 5 benang merah tadi kita udah bicara juga tentang PI, maka kita lakukanlah PI ini dengan benar, dengan bagus, pakai sarung tangan, vulva hygiene dengan benar, kebersihan alat-alat, lingkungan, dan sekitarnya. Kemudian melibatkan keluarga dalam pemberian asuhan. Nah, ketika kita melibatkan keluarga dalam pemberian asuhan ini, keluarga akan aktif. Ini juga bisa membantu kita ya teman-teman. Ketika kita tidak bisa setiap saat bedside di samping ibunya, maka keluarga bisa membantu memberikan support, mengajarkan teknik relaksasi, membantu memberikan asupan nutrisi dan cairan kepada ibu gitu. Nah, walaupun kita sudah ajarkan ibunya teknik relaksasi, ketika mulusnya muncul, si ibunya ini sering lupa gimana Bu bidan teknik nafasnya, gimana cara ngatur nafasnya, masih suka seperti itu. Jadi ketika keluarganya ada, kita ajarkan juga si keluarganya. Nah, ini sangat berperan loh teman-teman, karena kita sering tuh ketika dalam proses persalinan, si suami ini sering mengingatkan gitu. Bahkan ketika ibunya ngeden, suaminya jadi ikut ngeden gitu. Jadi memang sangat berperan gitu. Walaupun kadang ini lucu gitu, membuat kita tertawa, ada hal yang diingat gitu ya teman-teman. Tapi melibatkan keluarga ini adalah hal yang sangat penting, bisa membantu kita, bisa memberikan nutrisi ke ibunya ketika si ibunya sudah kelelahan, lapar, butuh asupan gitu. Ini sangat membantu ya teman-teman.
Kemudian observasi, ini kita lakukan seperti biasa ya teman-teman. Kalau observasi pada kala 1 fase laten, kalau memang kita butuh ada pencatatan khusus, kita lakukan pencatatan khusus. Kemudian pada fase aktif itu biasanya kan kita harus melakukan pencatatan ke partograf gitu ya, dari buka 4 sampai dengan buka 10. Kita observasi dengan benar, kita lihat di mana garis bertindaknya kita dan gimana garis waspada gitu ya, melewati garis waspada gitu ya teman-teman. Kita lakukan dengan benar, jangan asal. Apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan, kita lakukanlah pencatatannya dengan benar. Oke, kemudian apa sih posisi terbaik pada saat kala 1 gitu. Nah, ketika kala 1 ketubanya masih utuh, maka posisi yang terbaik adalah dengan posisi tegak. Posisi tegak atau upright position. Nah, upright position itu seperti berjalan-jalan, duduk, berdiri gitu ya teman-teman. Karena kan gaya gravitasi gitu, gaya gravitasi itu ke bawah gitu ya teman-teman. Jadi gaya gravitasi ini bisa membantu penurunan kepala janin. Oke, jadi ketika ibunya tegak atau berdiri, berjalan gitu, jadi hisnya akan terangsang, jadi memperpendek proses persalinan ya teman-teman. Kemudian ini tadi kalau ketubanya masih utuh. Kalau ketubanya sudah pecah, maka ini memang sudah tidak kita anjurkan lagi si ibunya untuk turun ya dari tempat tidur. Maka kita anjurkan ibunya miring ke kiri supaya pasokan oksigen juga ke bayinya lancar dari ibunya. Oke, selanjutnya untuk asuhan sayang ibu pada kala 2. Yang pertama ada pendampingan persalinan. Nah, tadi kita juga udah bicara di kala 1 pendampingan persalinan. Perannya sangat penting, bisa membantu kita dalam memilih posisi nantinya. Misalnya si ibu ingin berganti posisi gitu. Posisi itu nggak melulu ibunya dorsal recumbens ya teman-teman. Misalnya ibunya pengen berjongkok, nggak masalah gitu. Jadi pendamping ini bisa membantu kita nanti di dalam memposisikan atau memilih posisi. Terus memberikan si ibunya support, memberikan si ibunya semangat, memberikan si ibunya asupan nutrisi, membantu teknik relaksasi nafas dalam. Ketika si ibunya lupa teknik nafasnya, ada keluarga, ada pendamping yang bisa mengingatkan gitu ya. Kemudian melibatkan dalam pemberian asuhan. Ini sama sih ya teman-teman dengan pendampingan persalinan ini. Kemudian berikan dukungan dan rasa aman. Kita berikanlah supportnya. Kita puji ibunya. Iya, pinter, ngedemnya sudah pinter. Iya, bagus sekali. Teknik nafasnya seperti itu, gitu ya teman-teman. Kita kasih dukungan yang membuat ibunya tetap semangat. Jangan kita kasih sesuatu hal yang membuat ibunya patah semangat, nggak mood lagi gitu ya teman-teman. Kasihan si ibunya, si janinnya juga kasihan, kitanya juga lelah gitu ya. Kemudian memilih posisi sesuai dengan keinginan ibu. Nah, di sini ketika kepalanya masih tinggi, kepala masih tinggi, maka posisi terbaik adalah dengan berjongkok. Kepala tinggi, posisinya berjongkok supaya gaya gravitasi tadi ya teman-teman, hisnya terangsang, maka dia posisinya juga akan lebih nyaman untuk si ibunya ya, untuk si bayinya juga nanti lebih nyaman. Kemudian kalau si ibunya ternyata sudah kelelahan, kita anjurkan si ibunya untuk miring kiri. Nah, lalu kalau ibunya ternyata ada wasir atau ambeien, hemoroid gitu, maka posisi terbaik untuk ibu yang ada wasir atau ambeien itu adalah dengan merangkak. Kenapa merangkak gitu? Karena dengan merangkak itu tekanannya tidak terlalu kuat nanti ke anus ibunya. Tekanannya tidak berlebihan ke anus. Jadi posisi merangkak adalah posisi terbaik untuk si ibu yang ada hemoroid atau wasirnya. Nah, sekarang kita ngebahas contoh soal atau latihan soal supaya lebih tahu nih gambaran kasus atau soal untuk tentang asuhan sayang ibu dan lima benang merah ini ya teman-teman. Oke, langsung aja, nggak banyak soal, hanya 4 soal dengan 2 kasus ya. Oke, seperti biasa kita baca pertanyaannya terlebih dahulu. Kita bisa dari pertanyaan menuju ke kasus atau dari pertanyaan baru ke opsi baru ke kasusnya gitu ya teman-teman. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan karena ada banyak pengecoh nanti di soalnya. Kita cari intinya aja. Oke, di sini yang ditanyakan, apakah asuhan yang tepat untuk Nyonya Yang ditanyakan adalah asuhan. Nah, di sini ibunya sedang hamil. Kemudian ibunya mengaku kencang-kencang teratur. Ibu belum ada keinginan beneran. Ibunya masih aman dong ini ya.
masih aman. Kemudian ini hasil pemeriksaannya, kita lihat sekilas aja. Jadi ini semuanya udah harus terkonsep ya di pikirannya kita, di pandangan pikiran harus cepat tap gitu. Jadi ini semuanya dalam kondisi normal, tekanan darah, heart rate ini. Jadi matanya aja dimainkan. Matanya dimainkan cepat, lo langsung tahu ini semuanya dalam batas normal ya teman-teman. Kemudian di sini katanya pembukaannya 6 cm, pembukaannya masih 6, kemudian ketubannya juga masih utuh dong. Kemudian kandung kemihnya penuh. Nah, selama ketubannya masih utuh, pembukaannya juga belum lengkap, ibunya masih boleh kita anjurkan ke kamar mandi sesering mungkin. Kita anjurkan si ibu untuk mengosongkan kandung kemih supaya mempercepat penurunan kepala si janin juga. Kalau kandung kemih ibunya penuh, penurunan kepala si janin itu nanti bakalan terhalang ya teman-teman. Nah, jadi asuhan yang tepat itu apa? Memberikan kateterisasi nalaton sama metal. Ini tidak dianjurkan karena ini adalah tindakan yang invasif yang bisa menyakiti si ibu ya teman-teman. Tindakan invasif menyakiti si ibunya. Jadi kalau ada hal yang dimasukkan ke dalam tubuhnya kita itu rasanya nggak enak ya teman-teman. Jadi ini tidak dianjurkan karena bisa menyakiti. Nah, menganjurkan minum sedikit tidak ya, tidak boleh menganjurkan minum sedikit karena ketika si ibunya dehidrasi nanti gerakan si janinnya, kemudian kontraksinya juga tidak adekuat, dan kita butuh si ibunya nih yang tercukupi asupan nutrisi dan cairannya. Karena kalau si ibunya kekurangan asupan cairan nutrisi, ibunya bakalan kelelahan, energinya nggak ada nanti ketika sudah buka lengkap, ketika ibunya sudah waktunya untuk mengedan, nggak ada tenaganya nih buat ngedan, jadi nggak boleh ya teman-teman. Kemudian membantu BAK dengan P-spot. Nah, BAK dengan P-spot ini ada masanya teman-teman, ada waktunya kita membantu dengan P-spot. Kapan? Ketika si ibunya sudah tidak bisa lagi BAK dengan spontan, ketika si ibunya sudah tidak bisa turun ya lebih tepatnya teman-teman. Jadi kita bantu BAK dengan P-spot, kita basuh, kita rangsang dengan air biasa atau air hangat juga boleh. Dengan P-spot ini ketika si ibunya sudah tidak bisa turun ya teman-teman, maaf tadi bukan BAK dengan spontan. Lalu yang menganjurkan BAK ke kamar mandi. Iya, ini adalah jawaban yang paling benar karena di sini pembukaannya masih 6 cm, belum buka lengkap, ketubannya juga masih utuh. Jadi ibunya masih boleh ke kamar mandi, masih boleh kita anjurkan sesering mungkin ke kamar mandi ya. Ya, jawaban yang paling tepat adalah menganjurkan BAK ke kamar mandi. Kita anjurkan ibunya per 2 jam sekali atau sesering mungkin untuk mengosongkan kandung kemihnya. Nah, kemudian ini juga anak ketiga. Untuk anak ketiga itu pembukaan aktif itu juga sangat bervariasi ya teman-teman untuk penurunan dan pembukaannya itu. Maka ketika kandung kemih ibunya penuh akan menghalangi turunnya kepala janin. Maka jawaban yang tepat adalah menganjurkan BAK ke kamar mandi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua dengan kasus yang sama. Apakah posisi yang dianjurkan pada Nyonya U? Yang ditanyakan adalah posisi. Nah, tadi kita sudah baca nih, ketubannya masih utuh, pembukaannya 6 cm. Oke. Posisi miring kiri adalah posisi yang terbaik ketika ketuban sudah pecah. Sementara di sini dibilang ketubannya masih utuh ya, teman. Maaf. Sementara di sini dibilang ketubannya masih utuh ya teman-teman. Ketubannya utuh, maka posisi miring kiri adalah bukan yang tepat. Posisi berjongkok. Nah, berjongkok ini kurang nyaman pada saat kala 1. Ini paling nyaman adalah untuk kala 2 ya teman-teman. Untuk kala 2. Kemudian posisi terlentang. Posisi terlentang ini kurang dianjurkan, tidak dianjurkan karena akan pasokan oksigen itu ke si bayinya kurang ya. Diafragma ibunya tertekan, pena kava ibunya bakalan tertekan, jadi bisa membuat ibunya sesak juga. Jadi mengurangi pasokan oksigen juga ke bayinya. Jadi ini tidak tepat ya. Kemudian setengah duduk semipolar ya. Kurang tepat ya teman-teman, karena posisi untuk kala 1 itu yang lebih tepatnya adalah upright position, posisi tegak ya, bisa berjalan, bisa duduk gitu ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah berjalan. Kok nggak bisa ngelingkar ya, nge-lag dia teman-teman, maaf ya. Oke. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Oke, kita ke kasus yang kedua. Apakah asuhan yang tepat pada Nyonya H? Nah, yang ditanyakan di sini adalah asuhan. Katanya di sini ibunya lagi hamil, kemudian pembukaan 7 cm.
Duh, ini kok agak nge-lag gini ya teman-teman, pennya maaf ya. Kemudian katanya di sini keluhannya, kita lihat ibunya mengeluh, mulas dan berteriak ingin mengeden. Sebenarnya masih buka 7, jadi ini belum waktunya ngeden ya. Kemudian di sini, oke, bentar ya. Maaf. Highlighter, maaf ya teman-teman. Ibu tampak kelelahan. Nah, di sini ibunya tampak kelelahan, bibir ibunya juga kering. Jadi apa tuh teman-teman? Nutrisinya nggak cukup ya. Jadi nutrisi ibunya kurang di sini karena ibunya udah kelelahan. Jadi hal yang paling tepat kita lakukan adalah mengajarkan teknik meneran. Tidak, karena belum buka lengkap. Sementara ini ibunya masih buka 7 cm ya teman-teman. Kok terbalik gini sih ya? Masih buka 7 cm. Memimpin meneran. Belum waktunya memimpin meneran. Kita mengajarkan teknik meneran itu setelah nanti buka lengkap, kepalanya sudah turun, sudah waktunya mengejan ya. Jadi mengajarkan teknik meneran, memimpin meneran itu belum waktunya. Melakukan rehidrasi oral, bisa jadi kita skip dulu ya. Menganjurkan miring ke kiri ketika ketuban sudah pecah. Di sini ketubannya masih utuh, ketuban utuh. Oke, jadi ini tidak ya. Menganjurkan mobilisasi, boleh mobilisasi, tapi di sini kita ikuti. Ibunya tampak kelelahan. Kita lihat di dalam kasus ibunya ini kelelahan. Ibunya berteriak-teriak nih. Ibunya teriak ingin ngeden. Sementara pembukaannya pun masih buka 7, belum waktunya untuk mengedan. Mobilisasi masih, tapi kita cukupi dulu tenaga ibunya, energi ibunya. Maka jawaban yang paling tepat adalah melakukan rehidrasi oral. Kok kayak gini ya? Maaf ya teman-teman. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Melakukan rehidrasi per oral. Kita cukupi asupan nutrisi dan cairannya. Oke, kita next ke kasus nomor 4. Apakah pendidikan kesehatan yang tepat pada Nyonya H? Oke. Highlighter. Di sini ibunya ini kan berteriak ingin mengedan, mengeluh, mulas, berteriak ingin mengedan. Ibu tampak kelelahan. Ibunya lelah nih. Ibunya lelah. Oke. Teknik meneran yang efektif. Belum waktunya kita ajarkan teknik meneran karena masih buka 7 cm ya. Belum waktunya. Kemudian posisi persalinan. Posisi persalinan kalau masih dia buka 7 masih bisa mobilisasi aktif ya teman-teman, masih bisa upright position, masih bisa berjalan, berdiri gitu ya. Jadi ini posisi persalinan, posisi manden belum. Kemudian teknik relaksasi bisa jadi. Kemudian kesejahteraan janin. Ya, kita memang harus memantau kesejahteraan janin, tapi tidak sesuai dengan kasus yang di sini. Sementara di sini ibunya tampak kelelahan. Ibunya udah berteriak nih ingin meden, sementara pembukaannya belum lengkap. Ya. Kesejahteraan janin kita skip, tidak cocok untuk kasusnya. Tanda-tanda persalinan di sini ya memang sudah ada gitu ya, sudah ada pembukaan, hissnya sudah bagus nih, sudah kuat hissnya, kemudian sudah ada penurunan, udah di Hodge 34, ketubannya udah teraba utuh gitu ya teman-teman. Tapi kita ikuti dengan yang di kasus, ibunya berteriak ingin mengedan ibunya ini pasti bakalan kelelahan. Jadi saat di sini ya hal yang paling tepat kita lakukan adalah mengajarkan teknik relaksasi. Teknik relaksasi supaya ibunya lebih rileks, supaya tenaga ibunya tidak habis. Jadi ibunya tabung tenaga dulu nih di sini. Selama masih belum buka lengkap ibunya, kita cukupi nutrisinya, kita ajarkan teknik relaksasi supaya ibunya tidak kelelahan, dan nanti ketika sudah waktunya untuk mengedan, sudah waktunya kita ajarkan ngedan, ibunya ada tenaganya. Jadi kita ajarkan teknik relaksasi sama ibunya. Kita ajarkan teknik nafas dalam, tarik nafasnya pelan-pelan dari hidung, hembuskan dari mulut pelan-pelan. Ketika si ibunya sudah bisa nih teknik relaksasi, mudah-mudahan tubuh ibunya semakin rileks. Ketika tubuhnya semakin rileks, rasa nyeri ini juga akan menurun, intensitas nyeri ini akan berkurang gitu. Jadi jadi Pencast yang tepat di sini adalah teknik relaksasi. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Ini kenapa nge-lag gini sih ya? Maaf ya teman-teman. Jawaban yang paling tepat adalah yang C, teknik relaksasi. Oke, 4 soal aja, tapi cukup panjang ya teman-teman.
Terima kasih, segitu dulu videonya, segitu dulu pembelajarannya kita hari ini. Mohon maaf kalau ininya agak nge-lag, agak masalah dengan videonya ya teman-teman. Semoga intinya bisa dapat ya teman-teman, bisa membantu dapat gambaran contoh soalnya juga ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel ini, sudah tonton videonya sampai habis. Semoga bermanfaat. Salam sejahtera, sehat selalu. See you on my next video. Bye-bye.